Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Winata menjumpai Anda dalam Bali Post Talk. Dan kali ini saya akan mewawancarai Ketua DPRD Badung, Bapak Putu Parwata, berkaitan dengan sedikit persoalan yang ada di Badung menyangkut ketersediaan anggaran untuk menggaji ASN. Ini ada minus yang kekurangan dana begitu ya dari DAU yang akan diusulkan oleh Pak Bupati untuk ada penambahan. Tapi seberapa besar penambahannya, seberapa besar kurangnya, ini kita akan coba konfirmasi dengan Pak Ketua DPRD Badung, karena bagian dari DPRD Badung adalah salah satunya pada sektor atau pada leading sektor penganggaran. Tentu beliau lebih memahami. Kita sapa dulu Pak Ketua DPRD Badung. Om Swastiastu Pak Ketua. Om Swastiastu. Menapi kata Pak Ketua sehat ya? Beci, Rahayu, sareng sami pemirsa di rumah. Selamat pagi, salam Rahayu. Salam Rahayu. Baik. Informasi sudah berkembang Pak Ketua berkaitan dengan kekurangan anggaran untuk gaji. Apakah ini merupakan, saya konfirmasi benar itu terjadi atau seberapa besar kalau kekurangannya yang harus dipenuhi oleh Bupati Badung? Ya, seperti apa yang kita ketahui, pandemi ini sangat membawa efek. Jadi efek yang cukup terasa, baik itu oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Jadi COVID-19 ini tidak bisa kita hindari, dan ini memang harus kita lalui, dan kita berusaha bagaimana caranya menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. Nah, dampak daripada COVID-19 ini baik secara sosial, secara ekonomi, banyak hal yang berefek negatif ya, yang kurang sehat di Badung ini, termasuk yang sangat fatal adalah mempengaruhi pendapatan daerah. Ya. Nah, inilah yang menyebabkan semua proses daripada kebutuhan kita di Kabupaten Badung, apakah itu kebutuhan yang sifatnya wajib mengikat, kebutuhan daripada mandatori, kebutuhan daripada pembangunan prioritas. Nah, ini yang sangat mempengaruhi akibat daripada COVID ini. Nah, namun demikian, sebagai pemerintah tentunya kita tidak bisa tinggal diam. Kita harus urai, dan pemerintah Kabupaten Badung dan kami sebagai unsur penyelenggara pemerintah ini harus melakukan pemilahan dengan baik. Jadi yang mana menjadi persoalan prioritas, bukan hanya program prioritas, yang mana menjadi masalah prioritas yang harus diselesaikan, kita harus selesaikan. Jadi kita sudah ketahui tadi yang saya katakan, COVID-19 ini memberikan dampak terhadap pendapatan. Nah, lalu kita harus mampu memprioritaskan. Yang mana yang harus kita prioritaskan supaya persoalannya bisa mengecil. Tidak tuntas, tapi bisa mengecil, artinya ada solusi yang harus diberikan oleh pemerintah. Yang pertama, masalah biaya. Jadi pemerintah ini kan memerlukan biaya untuk menyelesaikan atau untuk memberi atau membayar biaya-biaya yang sifatnya mengikat. Biaya mengikat itu antara lain adalah gaji ASN, ASN, tunjangan, kemudian ada pembangunan yang tahun jamak ya, seperti rumah sakit dan lain sebagainya. Itu kan semuanya ada biaya mengikat. Nah, wajib harus dibayarkan. Nah, oleh karena itu dana itu harus ada. Nah, kita punya 3 triliun dana mengikat. Nah, 3 triliun. Nah, biaya yang harus dikeluarkan yang mengikat 3 triliun. 3 triliun dalam 1 tahun. Nah, jadi ini yang harus prioritas diselesaikan oleh pemerintah. Nah, termasuk di sana adalah gaji ASN. Nah, kalau kita berbicara tentang gaji, nah itu sebetulnya adalah kewajiban pemerintah pusat. Tetapi karena Badung itu celah fiskalnya negatif, jadi pendapatannya besar, dia mampu membiayai pegawainya sendiri. Dulu Pak ya? Ya dulu, sebelum COVID ini, sebelum COVID itu Badung nggak pernah minta DAU. Malah DAU-nya cuma 325 miliar. Dari kurang lebih 778 miliar. Nah, jadi ini menjadi kekurangan yang seharusnya fair. Dalam kondisi begini, pemerintah pusat juga tidak bisa tinggal diam. Bagaimanapun juga pemerintah daerah itu induknya adalah ke pusat. Jadi pemerintah daerah adalah bukan berdiri sendiri, ya, bukan federal dia, tapi ini adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi dengan demikian ini merupakan bagian dan kewajiban dari pemerintah pusat
untuk memberikan subsidi, untuk memberikan kekurangan daripada DAU itu. Nah, tapi ini perlu komunikasi. Ya, perlu Dan komunikasi. Pak Bupati sudah mengajukan ini Pak ya, ke pusat untuk supaya, karena kekurangannya jauh lebih besar, butuh 700 miliar, baru tersedia 300 miliar saya dari DAU, berarti kan hampir 400 miliar yang harus dimintakan. Ya. Sudah disurati dan sudah didukung oleh DPR. Ya. 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 Jadi kita kekurangan total untuk DAU sebetulnya untuk gaji itu 417 miliar. 417 Nah, miliar. 417 miliar ini kita juga sudah memfasilitasi. Jadi DPR dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk menganggarkan terhadap anggaran ini untuk menyelesaikan segera. Nah, kita akan dorong supaya ada komunikasi dengan pemerintah pusat. Ya. Ya, melalui Menteri Keuangan, melalui Kementerian Dalam Negeri. Jadi kita komunikasi sehingga celah fiskal kita ini bisa diberikan satu perhatian khusus. Baik. Karena celah fiskal kita sekarang negatif. Ya, ini pun kita selalu berusaha bagaimana caranya supaya segera bisa terselesaikan. Pak Ketua yakin ini pemerintah pusat akan meluluskan permintaan ini? Nah, bagaimana kalau misalnya seandainya tidak Ya. meluluskan? Nah, apa yang akan dilakukan kira-kira untuk gambaran? Ya, jadi begini, kita ini kan harus kreatif, inovatif, ya, tidak boleh pasif. Jadi pemerintah, khususnya kepada kami di pemerintahan Kabupaten Badung, kami tidak mau pasif. Jadi ini harus ada satu inovasi yang harus kita bangun. Ini adalah masalah kita bersama-sama. Jadi jangan sampai ASN, wah saya ini kan ASN. Nah, dia hanya berpikir untuk haknya dia sendiri. Tapi bagaimana dia membangun Badung, ini juga tanggung jawab mereka ASN. Iya. Gitu loh, bukan hanya tanggung jawab ketua DPR, bukan hanya tanggung jawab bupati, wakil bupati, tapi ini adalah tanggung jawab ASN di bawah komando Sekda. Jadi Sekda itu harus bertanggung jawab ya terhadap pelaksanaan teknis pemerintahan ini. Jadi dia harus memacu ASN-nya untuk melakukan inovasi. Nah, inovasi apa yang harus dilakukan? Nah, ini harus jelas. Jangan nanti sekretariat tidak punya inovasi. Atau sekretaris daerah, Sekda tidak punya inovasi. Nah, kalau Sekda tidak punya inovasi, bagaimana OPD yang lain? Nggak mungkin dong. Ini harus didorong. Nah, apa yang harus diinovasi? Itu pertanyaannya. Iya. Nah, Inovasi dalam bentuk apa inovasinya? Ini yang saya mau tahu. Karena fungsi saya adalah pengawasan, penganggaran, dan legislasi. Saya mau lihat. Sekda ini apa ini? Tanggung jawabnya dalam kondisi seperti ini. Nggak boleh diam-diam aja. Jangan hanya Oh, nggak bisa itu. Nggak bisa. harus berbuat. Harus ada suatu motivasinya seperti Motivasinya apa. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, ini harus jelas. Kalau saya udah baca, apa yang harus digerakkan? Nah, saya akan melihat dalam pengawasan saya. Jadi banyak potensi pajak yang belum digarap. Tidak ada kemauan yang serius dari Bapendanya. Tidak ada dorongan yang kuat dari Sekdanya. Nah, karena saya bukan eksekutif, saya sebagai wakil rakyat hanya bisa memberikan pendapat, mendorong, mengawasi. Jadi inovasi pendapatan ini harus digali. Dan saya sudah baca. Satu. Pak Ketua masih melihat ada peluang. Banyak. Sekarang jangan hanya menuntut maaf yang sebesar-besarnya. Jangan hanya minta saat gaji tidak terbayar, hanya mengeluh. Tapi pertanyaannya, apa yang kita bisa lakukan untuk Badung ini? Itu pertanyaan besarnya. Nah, pertanyaan besarnya itu adalah kita bukan hanya bersumber dari PHR. Ingat, bagaimana kita mengut pajak sekarang? PHR tidak mungkin. Karena tamunya nggak ada. Tapi harus didesain satu pendapatan yang bagus. Ya, ini yang saya katakan tadi, harus ada tumbuh satu inovasi. Nah, karena potensinya banyak. Satu, ya ini saya buka ini. Ya, silakan. Satu, PPHTB itu adalah salah satu potensi yang belum digarap. PPHTB itu per bulan bisa 10 miliar sampai 25 miliar. Per bulan, Pak. Per bulan. Potensinya itu. Potensinya. Itu yang belum digarap. Kenapa ini belum digarap? Ya karena tidak mau melakukan apa-apa. Tidak mau capek. Ya. Karena apa? Apa yang harus dilakukan untuk mendapatkan PPHTB? Satu, merubah NJOP. Dua, merubah Perbub.
Karena sekarang semua orang menjual asetnya pasti di bawah pari, pasti di bawah harga pasar. Ya. Nah, PPHTB dikenakan di atas harga pasar atau dengan NJOP tidak mungkin. Nah, inilah yang saya sebut inovasi daerah dalam merekrut atau potensi pajak itu. NJOP-nya yang disebutkan Pak Ketua itu, kalau realnya Pak harus diturunkan, NJOP-nya dinaikkan untuk supaya bisa ada pendapatan masuk. Logikanya. Pajak daerah Undang-Undang 28 menyebutkan kewenangan pemerintah daerah adalah menentukan NJOP. Ya tentukan dong sekarang NJOP-nya. Bagaimana mungkin di sini 1 miliar? Orang sekarang menjual cuma 400 juta, 300 juta. Nah inilah kejelian daripada Bapenda bersama-sama Sekda melihat realitas. Kalau tidak ada orang menjual aset, dia untung sekarang. Pasti rugi. Kalau NJOP-nya tinggi, bagaimana PPHTB-nya? Akhirnya terjadi akal-akalan. PPHTB gantung di notaris, pajak tidak masuk ke daerah. Itu. Nah, saya kan mantan ketua real estate. Saya paham betul itu. Saya paham betul. Berarti ada potensi. Itu yang besar. Belum digarap. Yang kedua, itu ada namanya kitas. Jadi izin orang asing. Orang asing kan masih ada di sini. Wah, banyak sekali. Nah, kenapa itu nggak dimaksimalkan? Nah, terus yang ketiga, nah ini yang harus didorong. Sekarang ini kan COVID. Nah, kalau COVID apa yang dilakukan masyarakat? Adalah tinggal di rumah. Kegiatan di rumah. Yang laku apa? Internet. Adakah mereka berinovasi memanggil yang punya tower? Enggak kan? Ya berarti nggak inovasi. Itu loh. Nah, inilah tugas kami melihat potret. Ya, saya mendorong pemerintah membayar haknya pegawai ASN, tapi tolong dong di bawah komando sekretaris daerah, di bawah Bapenda, ayo dong potensinya digarap sama-sama. Kami DPR siap mengawalnya. Dan ini yang mungkin selama setahun karena terlalu tergantung dengan PHR, sehingga mungkin ada semacam mental block dari ASN atau pihak terkait di Badung, hanya mengandalkan PHR saja ya Pak Putu. Ini harus sekali lagi harus dobrak ini supaya betul-betul ada inovasinya gitu ya. Itu yang saya bilang, ASN itu harus membuat satu inovasi. Inovasi itu boleh dari ASN, inovasi dari masyarakat, inovasi dari Dewan. Nah ini kami buka ini, gitu loh. Jadi jangan hanya mengeluh, aduh PHR. Terus terakhir ujung-ujungnya Pak, ini kita nanti piutang pajaknya kita dorong. Waduh itu kan piutang penagihan itu terakhir, orang COVID bagaimana mau bayar. Tapi ada inovasi pajak yang harus dibangun. Ini kita duduk bersama, gitu loh, merumuskan. Pak Bupati, Sekda, Bapenda, Ketua DPR, pimpinan DPR, ayo rumuskan. Kita mau apa? Kalau misalnya DAU, ayo ke DAU ke Jakarta. Kalau membuat perubahan Perda, Perbub, ayo kita buat, duduk kita sama-sama. Itu selesai. Karena potensi Badung masih ada sebetulnya. Sekarang mau nggak kita bergerak? Pak Ketua, karena waktu, saya kira sudah kita bisa tangkap apa yang menjadi concern dari Pak Ketua DPRD Badung ini berkaitan dengan. Ya, saya sepakat ketika ya harus berinovasi karena sudah diberikan tadi gambaran bahwa ada banyak potensi Pak yang bisa digarap dan dibuka nih rahasia. Tinggal sekarang bagaimana Sekda, termasuk juga Pak Bupati, Bapenda untuk menyiasati. Karena jangan selama ini hanya ya dari ya kalau direstui Pak ya dapat gambaran, kalau tidak ya pasti bagaimana. Harus ada plan A, plan B, plan C. Saya sepakat dengan itu Pak Ketua. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Sudah memberikan kita gambaran dan mudah-mudahan ini menjadi solusi juga buat Badung yang sangat terdampak dari COVID-19 ini karena pariwisata yang sudah tiarap di titik nadir. Tapi tentu pemerintahan harus tetap berjalan untuk bisa memacu dan banyak inovasi yang masih bisa dilakukan. Mudah-mudahan ini sekali lagi didengar oleh pihak-pihak terkait. Demikian Bali Postok ini. Kali ini saya ucapkan terima kasih. Saya tutup dengan permasalahan. Om Santi Om. Terima kasih, sampai jumpa.